Nanti ini kan ada hadis nih di sini. Ini ketika yang pertama keutamaan wudhu, menjaga wudhu itu menjadi penyebab bersihnya seseorang dari dosa, dan yang demikian itu merupakan keutamaan berwudhu. Nah, maka nanti ulama beda pendapat, boleh nggak tuh kita ngelap bekas wudhu kita? Nah, ini wudhu itu yang pertama, bagaimana hukumnya mengelap atau kita mengusap sisa wudhu kita? Ulama ada yang berpendapat hukumnya makruh. Mengelap tuh, kita habis wudhu kemudian kita elap pakai anduk, kita elap pakai apa aja tuh, pakai tisu. Itu satu pendapat mengatakan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena nanti bahwa di akhir kiamat itu kita ini dikenali sebagai umat Nabi dari sisa-sisa wudhu kita. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya nanti umatku itu pada hari kiamat burran muhajjalin, wajahnya itu bercahaya. Apa sebabnya? Min atharil wudu, disebabkan karena bekas-bekas berwudu. Ya, maka sunnah perbanyak wudu. Itu ulama saya lupa daerah mana, saya pernah baca bukunya itu, ya, bahwa pembuka pintu rezeki itu salah satunya dengan banyak berwudu. Malaikat demen sama orang yang badannya suci. At-tahuru syatrul iman. Ya, kesucian itu bagian daripada iman. Maka sunnah kalau laki-laki itu sunnah pakai parfum. Ya, sunnah pakai parfum. Kenapa? Malaikat senang sama yang wangi-wangi. Itu akan mendatangkan rezeki. Saya di rumah itu sering. Kadang suatu saat kadang tiba-tiba itu baunya wangi, kayak wangi aki-aki gitu, kayak misik gitu. Kadang belakangan bau melati, itu nggak tahu sebabnya dari mana. Tapi sekelibatan wangi entah hilang. Saya pernah tanya ke kiai, kalau yang wangi-wanginya itu positif kayak bau melati, bau parfum kiai itu insya Allah yang datang malaikat tuh, kata beliau. Tapi kalau baunya bau sampah, bau nggak enak, ya itu biasanya kemungkinan itu dari bangsa jin itu yang datang. Jadi kalau bau tiba-tiba wangi itu sering di rumah begitu, sampai saya tanya gitu, bau apa itu? Kalau begitu malaikat Allah lagi main, biarin aja. Jadi wangi, malaikat senang sama yang wangi-wangi. Cuma kadang merinding juga itu, Ya kita tiba-tiba wangi sekelibatan itu hilang nanti. Entah kapan, entah datangnya malam Kamis, entah malam Jumat itu. Itu jangan dikaitkan dengan mitos, itu jangan itu. Wah, ini jangan-jangan ada itu malaikat Allah karena dia senang dengan wewangian. Itu kenapa yang jadi dalil kalau kita habis makan bawang atau bau jengkol tuh malaikat menjauh dari kita karena dia nggak senang sama yang bau-bau. Makruh hukumnya. Jadi senang malaikat sama yang wangi-wangi. Kemudian tadi pendapat yang pertama mengatakan makruh orang menghapus sisa air wudunya, mengatakan makruh. Nah, ini pendapat yang saya pegang tuh makruh kita. Jadi jangan banyak dilap.